Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian yang berjiwa muda, saya punya rekomendasi rumah yang keren banget nih. Desainnya cakep, layoutnya juga menarik, dan yang gak kalah penting, ruangannya mampu mengakomodir kebutuhan kita. Yuk, kita simak bareng-bareng di intronya. Oke, tetangga, sekarang saya lagi ada di Provenance House, sebuah karya lainnya atau proyek lainnya dari Eastern Urban Capital. Dan ini, ayo, tadi saya udah bilang ya, desain rumahnya cakep banget. Tuh, dari depan ini udah Eastern Urban Capital banget. Dan buat gambaran kalian tetangga online, dia punya luas tanah sekitar 84 meter persegi, lebar 7 meter, panjang ke belakang sekitar 12 meter persegi. Dan untuk bangunannya, seperti yang bisa kalian lihat, di belakang saya ada bangunan dengan 2 lantai dan luas bangunan mencapai 135 meter persegi. Untuk kamar-kamarnya spesial banget nih. Dia punya kamar yang banyak banget. Ruangannya juga bakalan mampu deh mengakomodir kebutuhan kalian karena dia punya jumlah kamar sekitar 3 plus 2. Nanti kita lihat bareng-bareng ya seperti apa. Oke, kita bahas dulu depannya. Desainnya ini desain tropis atau desain modern tropis gitu ya tetangga. Tuh, cakep ya perpaduan warna-warnanya earth tone di dinding depan ini fasadnya dominan warna-warna bumi dan di situ ada warna putih dengan dinding kamprotan seperti itu dan ada garis-garis minimalis begitu. Udah gitu bentuk atapnya yang pelana asimetris menambah dinamis dari bangunan rumah ini. Kalau kalian suka desain yang fresh, saya rekomendasiin rumah ini buat kalian. Yuk kita lihat lagi. Jadi dia punya lebar 7 meter tetangga, ada planter box di bagian depan ini dan planter box ini kalau kalian beli udah termasuk dalam paket penjualan. Jadi nggak perlu bikin-bikin lagi, udah termasuk. Apalagi ini juga sampai tempat sampahnya juga katanya dikasih. Jadi kalian nggak usah beli lagi tempat sampah. Kenapa dibikin begitu? Supaya kelihatan seragam semuanya nih. Dari rumah kanan kirinya, depan belakangnya seragam dengan sekitarnya ya. Dan untuk di bagian sini ada carport yang cukup untuk mengakomodir kebutuhan 2 mobil ataupun 1 mobil dan beberapa kendaraan motor. Dan di sini juga untuk lantainya dia pakai batu andesit ukuran sekitar 15 kali 15 cm. Jadi potongannya rapi tetangga dan yang paling penting dia udah nggak licin. Looknya juga udah modern banget ya tetangga. Dan di atas saya ada kanopi. Nah, kanopinya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena ini lantai 2-nya sudah agak maju ke depan. Jadi nggak butuh lagi tambahan kanopi yang besar. Tapi yang paling penting adalah kanopi ini adalah kanopi rangka baja dan tutupan atasnya atau atapnya itu penutupnya dia terbuat dari kaca tempered. Dan ini kabarnya sudah termasuk dalam paket penjualan. Jadi nggak usah bikin-bikin kanopi lagi. Udah dapat dengan kanopinya. Yuk, sini tetangga. Nah, kalau kalian perhatiin ya, di sebelah kanan saya ini nah, ada sobekan, sebelah sana juga nih. Nih, ada sobekan lagi. Itu bisa kalian lihat ada sobekan. Nah itu jadi dari pekarangan rumah kita, jadi depan rumah kita bisa see through ke kanan kiri. Jadi bisa say hi sama tetangga. Tapi tenang aja, di dalamnya tetap private kok. Ini cuma ya biar kelihatan lebih luas lagi gitu tetangga. Dan untuk dindingnya di bagian sini full kamprotan ya. Jadi di sini dinding kamprot yang warnanya warna abu-abu full. Sekelilingnya ini full kamprotan kecuali langit-langit atau plafonnya ini dia pakai material gipsum tetangga. Dan untuk sini ada jendela yang menarik banget di sebelah sana ada, di tengah sini ada. Ini jendela apa di baliknya? Nanti kita lihat sama-sama. Dan yang nggak kalah penting juga di sini masih ada jendela untuk pencahayaan ruangan di baliknya. Nah, tapi ini kacanya kaca mati ya. Dan mumpung lagi kelihatan nih box atau apa MCB-nya tetangga. Di sini rumahnya standarnya itu pakai listrik 2200 watt. Jadi kalau kalian nanti mau nambahin sendiri bisa banget. Nah, ini lagi teras khas dari proyek-proyeknya Eastern. Ya ini, teras kayak gini. Dia terasnya ada di bagian depan, cocok buat nerima tamu yang nggak terlalu lama atau kalian baru pulang mau duduk-duduk dulu, cocok banget ini. Ini terasnya agak naik sedikit
dan dia pakai decking atau lantai dari kayu bengkirai. Dan ini juga termasuk dalam paket penjualan. Jadi nggak perlu bikin-bikin lagi seperti ini karena udah dapet ya. Untuk dudukannya, benchnya dia juga pakai alasnya nih, penutupnya dia pakai kayu solid tetangga. Tapi yang bawahnya ini tenang aja, dia kokoh karena dia pakai cor beton. Dan tetangga supaya lebih nyaman kalau kalian mau duduk-duduk di sini, saya saranin aja kalau misalnya kalian beli rumahnya, kalian bisa tambahin kisi-kisi khusus di bagian teras ini aja ya, supaya lebih adem, lebih teduh, atau kalian bisa pilih pohon yang lebih rindang gitu ya. Selebihnya udah oke banget sih. Nah, di sini juga bisa kalian lihat pintunya. Dia pakai kayu, material kayu, tapi yang ini kayaknya engineering wood, bukan kayu solid, kecuali kusennya. Kusennya kayu solid tetangga. Dan ini udah pakai smart door, dan smart door-nya juga udah termasuk dalam paket penjualan. Sekarang kalian udah nggak sabar kan mau lihat dalamnya seperti apa? Sama saya juga. Yuk ikutin terus. Dan tetangga, setelah pintu utama tadi ada area transisi berupa foyer. Dan di sini juga masih sama, deckingnya sama kayak di depan. Jadi kalau kalian nggak pengen lama-lama buka sepatu di depan, bisa dibuka di sini. Karena di sini bisa jadi tempat penyimpanan sepatu, ya bisa dimanfaatin seperti ini tetangga. Atau ya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian, mungkin bisa dibuat lemari yang lebih besar karena ini space-nya masih bisa sampai sini. Itu bisa buat duduk, bisa buat naruh helm, naruh jaket, ini bisa banget. Dan ini jendela yang tadi nih yang kita lihat dari depan. Nah, ini kacamatinya. Jadi pencahayaannya kalau ini dibuka, nih, lebih maksimal ya. Mantap. Sekarang saya mau praktekin lepas sepatu di sini, baru kemudian masuk. Simak terus videonya ya. Oke, tetangga, udah lepas sepatu, waktunya kita bahas area dalam dari rumah ini. Wah, keren banget ya tetangga. Ini indoor rasa outdoor. Tapi sebelum ke sini, saya mau kasih lihat dulu. Ini ada pintu yang kelewat sama saya. Pintu apakah ini? Pintunya pintu geser, terbuat dari kayu juga, sama kayak yang di depan. Dan di baliknya terdapat powder room. Ini powder room ukuran sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Ini udah bisa mengakomodir kebutuhan kalau misalnya kalian ingin ke toilet atau ada tamu, bisa dijadikan toilet tamu. Ada kloset dan juga wastafel di sini. Sekarang karena udah ke spill tadi, sekalian deh saya spill nih ruang tengahnya. Jadi ini adalah living room dari Provenance House. Bisa kalian lihat ini area living yang cakep banget ya. Ini penataannya juga rapi banget. Tapi saya disclaimer dulu, semua furniture yang kalian lihat ini merupakan contoh atau ini hanya sekedar properti untuk rumah contoh. Jadi kalau kalian beli rumahnya, kalian bisa kreasikan sendiri. Nah, kalian bisa lihat ini layoutnya seperti ini, bisa kalian contoh ya. Nah, di sini ada living room, ada TV. Biasanya di belakang TV itu view-nya dinding gitu ya, atau wall panel. Tapi kalau di sini, tuh, di belakang TV itu area hijau-hijau atau ya apapun lah nanti kalau kalian beli rumahnya bisa kalian variasiin sesuai dengan selera kalian. Dan ini adalah panoramic garden. Tuh, jadi dia letter L seperti itu tetangga. Yang besar ini kaca mati karena nggak butuh juga, bukan sebesar itu. Tapi yang bisa dibuka ada di bagian sini jendelanya. Jadi kalau kalian butuh udara segar, tinggal dibuka aja nih. Nah, gitu. Cakep banget ini. Gokil sih. Layoutnya saya suka banget ini. Padahal rumahnya 7x12, tapi dalamnya bisa kayak gini. Top. Nah, sekarang saya mau ngajak kalian ke luar yuk. Mumpung kelihatan luarnya nih. Untuk keluar, di sini udah disiapin akses melalui pintu sliding kaca seperti ini. Bisa di sliding sampai ujung. Nah, di belakang sini ada teras belakang ya tetangga. Ini area semi outdoor, tapi ini juga bisa difungsikan sebagai area servis atau area cuci jemur. Di sini dia bisa meletakkan mesin cuci dan bisa menjemur mungkin di sini atau nanti bisa kalian tutup sedikit bisa di bagian sini juga. Cakep nih tetangga. Di belakang sini udah pakai decking kayu juga dan ini outdoor AC semua dilokalisir di area sini tetangga. Jadi fasad rumah kita tuh rapi, nggak kelihatan ada outdoor AC di bagian depan karena udah ditempatkan sedemikian rupa di beberapa titik. Jadi kalau mau dibersihin nggak perlu manjat-manjat di depan. Nah, kalau kalian lihat ini apa yang ditutup, ini adalah pompa air ya, atau ini sumur bor. Jadi kalau kalian beli rumahnya, kalian udah dapat sumur bor ini. Nggak perlu beli-beli lagi. Dan di sini saya mau spill dikit. Ayo, saya kasih lihat.
Nah, ini sekitar dia punya lebar 1 meter tetangga. Untuk tanamannya kalau di sini dia pakai tanaman pisang-pisangan, tapi kalau kalian beli, bebas deh. Mau kalian jadikan apa area ini? Tulis di kolom komentar ya, tetangga. Dan ini cukup memanjang. Tadi saya lupa sebut ya. Jadi di powder room itu ada jendela tuh. Tuh, ada kaca mati. Dia dapat pencahayaan alami dari bagian depan. Dan di atas ini ada roster-roster. Nanti kita lihat ya, di balik roster itu ada apa. Dan semua dinding di area eksterior dari rumah ini pakai metode kamprotan seperti ini, tetangga. Jadi ini kalau ada kena hujan, ini nggak kelihatan ada kayak temboknya nangis gitu ya, nggak kelihatan bercak-bercak airnya kalau pakai teknik seperti ini. Sekarang kita masuk lagi. Nah, seperti biasa di rumah-rumah modern dengan konsep open plan ya, living, dining. Bisa kalian lihat di sini nyatu sama diningnya. Jadi kalau kalian suka nonton TV sambil makan atau makan sambil nonton TV, layout seperti ini cocok banget nih buat kalian. Dan di belakang sini sudah ada dapur yang modelnya linear. Jadi dia memanjang gitu, tetangga. Dan ini jendela yang tadi saya sebut. Jadi di bagian depan itu ada jendela yang bisa dibuka karena di baliknya adalah dapur. Jadi sirkulasi atau penghawaan udaranya itu bisa tersirkulasi dengan baik di sini ya. Dan bisa cooking with a view mungkin, atau nyuci piring with a view. Ya, sambil gini, atau sambil say hi sama tetangga. Ya, begini tetangga. Nah, sekali lagi saya kasih tahu kalau disclaimer lagi, ini semua kabinet-kabinet kitchen set ini belum termasuk paket penjualan. Tapi kalau kalian mau dengan furniture-nya mungkin bisa ditanya. Nggak tahu juga ya. Nah, ini modelnya linear seperti ini, tetangga. Ada sink, ada kompor, dan juga ada cooker hood. Di bagian ujung situ ada jendela yang bisa dibuka selain yang kecil itu tadi. Jadi ya itu udaranya bisa mengalir lagi lebih banyak ke bagian dalam. Di sini ada surprise-nya. Saya nggak nyangka loh rumahnya bakalan kayak gini. Jadi kalau kalian lihat dari bagian depan situ kayak ini di balik dinding kayak cuma belokan gitu aja. Padahal di balik dinding ini sini. Ikutin. Tuh, ada lantai semi basement. Keren banget. Rumah luas 135 meter, tanah 84 punya semi basement. Nah, ini dia. Ini di atas saya nih tangga sesuai bentuknya ya. Nah, ini dibuat turun seperti ini sekitar ya 140 atau 150 cm dibuat turun dan jadilah ruangan lainnya. Nah, sebelum masuk ini apa? Di bawah tangga ini bisa dimanfaatkan untuk gudang. Nah, itu dia. Gudangnya lumayan besar, tetangga. Ya, bisa naruh sepeda anak yang mungkin baru belajar atau barang-barang lainnya yang lebih besar lagi. Masuk ke bagian dalam lagi. Ini adalah kamar tidur ART. Jadi di area semi basement ini difungsikan sebagai kamar tidur ART. Bisa dimanfaatin di sini. Dan kalau butuh udara dari luar, ada jendelanya ternyata yang lumayan besar di sini nih. Tuh. Wih. Untuk kamar mandi ART juga udah disiapin, tetangga, di bagian sini. Jadi satu dengan kamarnya. Jadi ART punya kamar mandinya sendiri. Sekarang saya mau kasih lihat kalian ruangan-ruangan yang nggak kalah keren lainnya. Ikutin terus ya. Gimana? Cakep banget ya. Ada lantai semi basement ya. Tapi nggak sampai situ, karena saya mau kasih lihat kalian area yang nggak kalah keren. Nah, dari sini udah kelihatan belum? Ini adalah lantai semi mezanin karena tidak terlalu tinggi. Jadi ini bisa dimanfaatkan nih, tetangga. Kalau di rumah contoh, ini dimanfaatkan jadi area kerja seperti ini. Atau ruang belajar anak atau area bermain anak. Tapi yang kerennya lagi, ini juga bisa kalian manfaatkan sebagai kamar tambahan atau kamar tamu. Itu kenapa tadi saya bilang di depan ada 3 plus 2 kamar. Yang 3 itu kamarnya ada di atas, yang 2 itu yang satu ini, dan yang plus yang satu lagi itu kamar tidur ART. Ini cukup banget ya, kalau misalnya kalian bikin dinding sampai sini, pintunya ada di sini, ini bisa untuk ruang tidur tamu atau ruang tidur anak juga, karena luasannya udah cukup. Kenapa bisa dijadiin kamar juga? Karena di sini dia dapat sirkulasi atau penghawaan untuk udara ke bagian luar. Tuh, ada jendelanya. Jadi ini udah pantas banget nih jadi kamar nih. Cakep ya? Kalau di rumah contoh sih ya ini jadi area kerja. Tapi kalau kalian beli rumahnya, kira-kira kalian jadikan apa area ini? Tulis di kolom komentar ya, tetangga.
Cakep nih, saya suka nih layout-layout yang smart begini. Sekarang saya mau ajak kalian lanjut ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, tetangga. Sekarang kita mau bahas lantai 2, tapi sebelum itu kita lihat dulu tangganya. Ini dia punya lebar tangga hampir 120 atau bahkan 120 ya. Karena saya ngerasa udah proper banget. Meskipun bawa barang, masih bisa banget. Atau misalnya mau bawa barang yang lebih besar, bisa banget nih lewat tangga ini. Karena lebar tangganya udah mumpuni banget. Dan di sini bisa kalian lihat ini cerah ya. Seperti masa depan kita. Iya. Karena di atasnya itu udah pakai skylight. Dan skylight ini pakai material kaca tetangga, sama kayak kanopi di bawah, dan ini juga termasuk dalam paket penjualan. Jadi nggak usah dipasang-pasang lagi, nggak usah diganti-ganti lagi. Kalian udah dapet materialnya seperti ini. Nah, sampailah kita di lantai 2. Ini ada sudut yang bisa dimanfaatkan sebagai area kerja. Nah, kalau saya sih, kalau balik lagi ke yang tadi ya tetangga, area lantai semi mezanin itu bisa, kalau saya jadikan kamar mungkin ya, karena ya ruang kerja bisa dipasang di sini atau bisa dibuatkan di sini. Di sini pencahayaannya bagus, penghawaannya bagus karena jendelanya bisa dibuka, dan di baliknya itu ada taman, jadi seger banget ya. Untuk area kerja saya rasa ini juga udah lebih dari cukup. Bisa pakai printer, bisa pakai PC, atau bahkan kalau kalian kerja pakai laptop aja udah lebih dari cukup sih. Dan sekarang di lantai 2 ada beberapa kamar yang mau saya kasih lihat. Yang pertama ini adalah kamar tidur utama. Yuk, sini lihat. Wow, cakep ini tetangga. Kamar tidur utamanya proper banget. Jadi kamar tidur utama di Providence House ini udah proper banget. Untuk luasannya udah mumpuni karena bisa pakai kasur king, dengan di kiri kanannya masih bisa pakai nakas atau menempatkan nakas. Itu berarti luasannya udah proper banget menurut saya ya, at least. Dan kalau di rumah contoh, di depannya ini dikasih entertainment lagi berupa TV seperti itu, dan di pojok sini tetangga tetap ya harus mengakomodir keperluan pemilik rumah. Nah, ini bisa buat ya meja rias istri mungkin, dan di sebelahnya bisa ditempatkan untuk lemari-lemari pakaian dan barang-barang kesukaan kalian. Tapi saya disclaimer lagi-lagi ini hanya untuk keperluan rumah contoh tetangga. Tapi yang kalian dapetin nanti ketika beli rumahnya itu lantainya udah sama dengan rumah contoh. Kemudian kusen-kusen, pintu-pintu itu nggak ada yang di-downgrade. Sama semua. Sampai catnya yang digunakan di rumah contoh ini digunakan juga nanti di rumah yang akan dijual. Jadi nggak usah khawatir. Ini unitnya hanya dijual non-furnished. Tapi yang melekat, yang nempel-nempel itu sudah termasuk dalam paket penjualan. Kita lanjut. Ini ada satu ruangan yang salah satu ruangan favorit saya sih nih di proyeknya Eastern. Kamar mandinya tuh khas, selalu begini. Yuk, sini lihat. Ya, tetangga, ini dia kamar mandinya. Proper banget, lebar sekitar 150 cm dan panjangnya sekitar hampir 2,5 meter. Dan ini kamar mandinya model linear, ada wastafel, kloset, dan juga area shower atau area basah. Area showernya juga cukup luas ya, ini 120, jadi bisa bergerak bebas, bisa sebenarnya bebas. Dan yang paling saya suka, ini dia. Sini deh biar kelihatan. Tuh. Jadi di kamar mandinya itu masih ada tamannya. Ini bener-bener mandi dengan view nih. Bisa dibuka juga. Jadi kalau butuh penghawaan tuh, ini kamar mandi kalian dijamin nggak akan lembab tetangga kalau pakai sistem seperti ini. Jadi kamar mandinya tetap kering dan juga ya meminimalisir jamur. Itu berarti kamar mandinya sehat. Dan kalau mandi, kalau lagi hujan-hujan kayaknya seru gitu ya, sambil dibuka, adem. Untuk privacy tenang aja, karena kan itu ada roster, dan roster itu di baliknya panoramic garden. Jadi masih area rumah kita, tenang aja. Dan kalau misalnya kalian mau manfaatin di sebelah sini untuk area-area favorit kalian, misalnya area apa ya samping kamar mandi? Saya belum kepikiran. Kalau kalian kepikiran, tulis ya di kolom komentar. Bantuin saya. Kira-kira enaknya dibuat apa tuh area terbuka di samping kamar mandi ini? Oke, kita lanjut. Nggak cuma kamar mandi. Jadi di kamar tidur utama ini kita masih dapat balkon. Untuk akses ke balkon bisa pakai pintu kaca ini. Jadi ini sekaligus menambah penerangan untuk kamar tidur utamanya ya tetangga. Sini kita lihat. Oh, ini dia balkonnya ada di bagian depan rumah, dan di baliknya ini adalah kamar atau area kerja yang tadi saya ceritain ya. Tuh, di baliknya adalah area kerja. Ini proper banget sih tetangga.
Maafkan ya kalau lagi ada suara-suara pembangunan karena ini saya lagi di proyek, jadi ya suaranya seperti ini kira-kira. Dan ini udah untuk safety-nya pakai railing besi seperti ini, dan ini untuk luasannya cukup banget, kalian bisa taruh ya kursi-kursi ukuran kecil, bisa 2 atau 3 masih bisa sih. Kalau kalian mau pakai meja 2 aja sih biar bisa nikmatin waktu bareng pasangan ya kan. Dan kalau kalian nanya, "Tampias nggak Bang? Ini kan semi outdoor." Ya pasti dong tampias, tapi kabar baiknya adalah ini dia punya tutupan yang cukup memanjang ke bagian depan. Jadi potensi tampiasnya kecil untuk sampai ke kamar kalian. Karena kamarnya juga pintunya nyamping dan lebih tinggi daripada sini ya. Nggak usah khawatir, untuk area sini udah dikasih drainase, itu di ujungnya tentu saja udah dikasih area drainase, jadi pastiin aja itu nggak mampet supaya nanti nggak ada genangan di bagian sini. Sekarang saya mau ngajak kalian lanjut ke kamar-kamar lainnya. Ikutin terus ya. Oke, lanjut tetangga. Jadi di lantai 2 ada 3 kamar tidur. Yang tadi itu adalah kamar tidur utama. Selanjutnya kamar tidur anak satu. Ini dia, pintunya sama semua ya, kayu. Jadi kesannya elegan dan hangat. Yuk masuk. Ini dia kamar tidur anak satu. Luasannya proper banget, bisa naruh kasur ukuran single, dan juga di sini ada bisa pakai meja belajar yang cukup proper nih. Panjang. Untuk lemari bisa ditempatkan di bagian sini. Pokoknya kalian bisa lihat layout-nya seperti ini, kalian terapkan aja nanti ya kalau misalnya beli rumahnya. Dan ini yang saya suka lagi, ada bukaan ke bagian samping rumah. Enaknya kalau punya taman di dalam rumah tuh ya kayak gini. Ini adalah panoramic garden yang di bawah tadi tetangga. Dia menyediakan penghawaan untuk bagian bawah rumah atau lantai 1 dan juga bagian atas atau lantai 2 hingga ke kamar-kamar seperti ini. Jadi untuk pencahayaan, penghawaan udara udah dipikirin banget di sini. Kamarnya jadi lebih sehat dan nggak lembab. Nah, untuk kamar mandinya, kamar tidur anak ini juga punya kamar mandinya sendiri. Tapi nggak sendiri banget sih, karena ini adalah kamar mandi sharing yang sharing dengan kamar tidur anak sebelahnya. Jadi di sebelahnya itu nanti connecting dengan kamar tidur anak 2. Sini masuk, sini lihat. Ini dia tetangga. Kamar mandinya ukurannya proper ya, bisa kalian lihat sendiri. Untuk pencahayaan dan penghawaan lagi-lagi dari taman di dalam rumah ya. Ini dia. Tuh. Jadi kamar mandinya bebas lembab tetangga. Ini untuk keramik semuanya, sanitary udah dapet sesuai dengan yang kalian lihat sekarang. Jadi nggak ada downgrade kecuali yang tadi itu ya, furniture memang nggak dapet karena itu bukan termasuk dalam paket penjualan. Untuk sanitary dia pakai merek Toto. Dan tadi nggak mau nyebut karena Toto nggak endorse. Ya mudah-mudahan kalau orang Toto lihat video ini bisa lanjut endorse. Oke, di sini ada shower, ada wastafel, dan juga ada kloset. Ya, tentu saja ini adalah kamar mandi yang proper. Connecting door-nya ada di bagian situ. Putar dulu, mas kameramen. Sini. Ini dia connecting door-nya. Jadi connecting door-nya melalui kamar mandi. Kamar mandi ini bisa diakses oleh kamar anak 1 dan kamar anak 2. Tapi tenang aja, untuk privacy tinggal dikunci aja kok. Misalnya kamar anak 2, anaknya lagi masuk. Ya supaya privacy dikunci aja dari dalam. Nah di sana nggak bisa masuk untuk sementara. Tapi jangan lupa itu lagi ya, dipesin supaya dibuka habis dipakai. Nah sekarang kita masuk kamar tidur anak lewat kamar mandi. Ini dia kamar tidur anak 2. Luasannya mirip dengan yang kamar tidur anak pertama tadi. Bedanya ini ada di bagian belakang rumah. Tapi tenang aja, dia masih dapat pencahayaan dan penghawaan dari samping. Ini dia. Cakep ya. Kasurnya proper. Di sini juga masih bisa naruh nakas 1. Lemari pakaiannya juga proper. Kalau misalnya mau lebih besar lagi, masih bisa ukurannya dimajuin lagi ya. Ini masih bisa nyimpen lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya segini cukup, ya nggak masalah. Di sini juga masih bisa dipakai untuk meja belajar. Fresh banget ya. Desainnya bisa kalian contoh nih tetangga. Misalnya kalian beli rumahnya, ini bisa kalian contoh banget layoutnya dibuat seperti ini atau desain furniture-nya dibuat seperti ini. Sekarang saya punya beberapa info lanjutan, simak terus videonya ya. Gimana tetangga? Rumahnya cakep ya? Selain rumah, di area Provenance House juga bakal ada public space kayak playground, swimming pool, dan gym
khusus buat yang tinggal di Provenance House. Untuk lokasi ada di Serpong, sekitarnya juga ada rumah sakit, sekolah, dan mall seperti The Breeze BSD. Untuk akses transportasi, udah ada stasiun kereta dan juga akses tol. Oh iya, kabarnya unit di sini udah sold 90% nih. Jadi kalau tertarik, langsung aja gas! Tetangga yang lagi pada cari rumah juga bisa kepoin project-project dari Eastern Urban Capital lainnya. Gimana tetangga? Beneran fresh kan rumahnya? Dan sekedar informasi nih, rumah ini dibanderol mulai dari 1,8 miliar rupiah. Kalian bisa miliki rumah sekeren ini. Dan kabarnya ini udah tinggal 10% lagi stoknya. Jadi langsung aja, kalau kalian butuh informasi lebih lanjut, langsung kontak link di deskripsi. Atau kalau kalian mau join keseruannya, bisa datang ke acara grand launchingnya di tanggal 21 sampai 23 Februari. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao!